Halo, kembali lagi dengan saya Servina. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengentry dokumen transaksi penerimaan pendapatan dari penjualan barang dagangan. Nah, video sebelumnya kita sudah bahas nih bagaimana cara mengentry dokumen transaksi atas penerimaan pendapatan jasa. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengentry dokumen transaksi penerimaan pendapatan atas penjualan barang dagangan. Kayak tanggal 14 ini, yaitu pada tanggal 14 Januari 2024, kita baca sama-sama ya. Handoko menerima pendapatan dari penjualan barang dagangan berupa mouse dan keyboard sebanyak 2 unit. Masing-masing dijual dengan harga 750.000 per unit. Nah, perlu diketahui bahwa cara kita mengentry dokumen transaksi tanggal 14 Januari ini, yaitu transaksi yang berkaitan tentang penerimaan pendapatan dari penjualan barang dagangan, itu caranya sama persis juga dengan ketika kita mengimpor transaksi atas pendapatan jasa. Sama-sama menggunakan menu penjualan, lalu klik faktur penjualan, kemudian nanti melakukan proses pembayaran. Sama juga caranya. Cuman yang membedakan adalah ketika kita memilih cari atau pilih barang dan jasa. Itu aja yang membedakan. Oke, langsung saja kita masuk ke caranya. Pertama, kita buka menu akurat, kemudian kita klik penjualan, lalu klik faktur penjualan. Nah, setelah itu kita cari atau pilih pelanggan. Di sini kita klik saja simbol seperti ini, klik sekali. Dan di sini sudah tersedia yaitu pelanggan umum ya. Oke, kita klik saja pelanggan umum. Dan apabila ketika kalian klik simbol seperti ini dan ditemukan kayak tulisan kayak gini, tidak ditemukan datanya cocok, berarti kalian belum memasukkan daftar pelanggan. Nah, cara memasukkan daftar pelanggan adalah dengan cara klik saja menu penjualan, lalu klik pelanggan. Klik yang seperti ini, klik saja. Lalu masukkan namanya, yaitu pelanggan umum, lalu klik simpan. Nah, jadi seperti itulah cara memasukkan daftar pelanggan. Kita kembali lagi ke menu faktur penjualan. Kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 14 Januari 2024. Oke, 14 Januari 2024. Kemudian kita cari atau pilih barangnya. Barang yang dijual adalah mouse dan keyboard sebanyak 2 unit dengan harga 750.000. Mouse dan keyboard. Lalu kita klik. Sebanyak kuantitasnya adalah 2 dan harganya adalah 750.000. Selanjutnya kita klik lanjut. Lalu setelah semuanya terisi, kita klik proses, lalu klik pembayaran. Nah, kemudian banknya kita pilih kas di toko, namun ketika kalian ternyata belum terisi secara otomatis, kalian bisa mengisinya dengan klik saja simbol yang seperti ini. Lalu kita klik kas di toko. Nilai pembayarannya bisa kita lihat dari kolom pembayaran ini 1.500.000 atau kita juga dapat lihat dari faktur yang dibayar. Sama saja nilainya adalah 1.500.000. Setelah itu kita masukkan tanggal bayarnya yaitu sesuai dengan tanggal faktur yaitu pada tanggal 14 Januari 2024. Setelah itu kita klik simpan. Nah, jadi seperti itulah cara mengentry dokumen transaksi atas penerimaan penjualan barang dagangan. Mudah kan? Nah, coba kita lihat soalnya lagi. Apakah ada transaksi yang serupa, yaitu tentang penerimaan pendapatan atas penjualan barang dagangan. Oke, di sini ada tanggal 15 ya, yang dimana kita coba baca sama-sama. Handoko menerima pendapatan dari penjualan flash disk sebanyak 3 pieces dengan harga jual 100.000 per pieces. Nah ya, ini adalah 100.000 ya. 100.000 per pieces. Oke, bagaimana caranya? Sama persis dan caranya itu sama saja. Seperti cara yang tadi, yaitu pada tanggal 14 Januari 2024. Oke, langsung saja kita coba kerjakan ya, tanggal 15 Januari 2024. Kemudian kita klik menu penjualan ya, lalu kita klik faktur penjualan. Setelah itu kita masukkan pelanggannya, yaitu pelanggan umum.
Oke, kemudian kembali ke faktur penjualan. Nah, di sini kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 15 Januari 2024. Masukkan. Lalu kita cari atau pilih barangnya. Kita klik saja simbol yang seperti ini. Lalu kita pilih barang yang kita jual itu apa. Oh, ternyata mouse dan keyboard ya, sebanyak 2 unit dengan harga 750.000 per unit. Klik saja simbol yang seperti ini. Lalu kita cari mouse dan keyboard. Ini dia, baru klik. Kemudian kita masukkan jumlahnya, yaitu 2 unit dengan harga 750.000 per unit. Lalu kita klik lanjut. Kemudian setelah itu kita klik proses, lalu kita klik pembayaran. Kenapa harus melakukan proses pembayaran? Karena artinya kita melakukan penjualan ini secara tunai. Jadi kita jualin barang kita, yaitu mouse dan keyboard ini kepada pelanggan, lalu si pelanggannya itu langsung bayarnya kepada kita pada hari itu juga. Oke, kemudian kita disuruh isi nih, banknya apa. Kalau misalnya di tempat kalian banknya itu belum terisi kayak gini, kalian tinggal klik saja simbol yang seperti ini, simbol kaca pembesar ini. Lalu klik kas di toko ya. Nah, nilai pembayarannya kalian bisa lihat dari pembayaran ini ataupun dari faktur yang dibayar ini, sama aja nilainya, yaitu 1.500.000. Lalu kita masukkan tanggal bayarnya. Tanggal bayarnya itu sama ya, pada tanggal 15 Januari 2024. Setelah itu, baru kita klik simpan. Nah, seperti itulah caranya. Coba kita kembali lagi dengan soal. Apakah ada soal yang serupa? Kita lihat ya. Tanggal 15 Januari ya tadi. Tanggal 16 Januari itu adalah menerima pendapatan jasa. Video tutorialnya ada di video sebelumnya. Bisa kalian tonton. Kemudian pada tanggal 17 Januari juga pendapatan jasa. Videonya sudah ada pada video sebelumnya, yaitu membahas tentang penerima pendapatan jasa secara tunai. Tanggal 18 Januari juga sama, 19 juga sama. Nah, tanggal 20 Januari nih, Handoko menerima pendapatan dari penjualan barang dagangan berupa mouse dan keyboard sebanyak 8 unit dengan harga 750.000 per unit. Caranya gimana? Caranya sama aja, sama persis seperti cara tanggal 15 Januari tadi. Oke, kita coba kerjakan sama-sama ya. Nah, caranya kita klik saja menu penjualan. Kenapa penjualan share? Karena kita menjual barang kita kepada pelanggan. Jadi langsung saja kalian tinggal pilih menu penjualan. Setelah itu kita klik faktur penjualan ya. Kita masukkan pelanggannya dengan cara klik saja simbol seperti ini, klik pelanggan umum, masukkan tanggalnya, yaitu pada tanggal 20 Januari 2024. Oke, kita cari atau pilih barang yang dijual. Itu barang mouse dan keyboard sebanyak 8 unit dengan harga 750.000. Kita cari simbol yang seperti, kemudian kita klik saja simbol yang seperti ini. Lalu kita cari mouse dan keyboard. Ini dia, klik. Masukkan kuantitasnya 8 dengan harga 750.000. Setelah itu baru kita klik lanjut. Nah, kemudian setelah terisi, baru kita klik proses dan klik pembayaran. Lalu banknya kita pilih kas di toko, nilai pembayarannya kita isi 6 juta ya. Kita lihat dari sini bisa, dari sini pun juga bisa. Sama saja, yaitu nilai pembayarannya adalah 6 juta. Oke, setelah itu tanggal bayarnya sama dengan tanggal faktur, yaitu pada tanggal 20 Januari 2024. Setelah itu baru kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita kembali ke soal. Kita lihat apakah ada transaksi yang serupa. Oke, tanggal 25 Januari. 25 Januari si Handoko juga menerima pendapatan dari penjualan flash disk sebanyak 8 pieces dengan harga jual 100.000 ya nih. Ini 100.000 pieces. Nah, caranya juga sama. Kita klik saja penjualan, lalu kita klik faktur penjualan. Pelanggannya kita pilih pelanggan umum, klik, baru kita masukkan tanggalnya. Tanggalnya yaitu tanggal 25 Januari 2024. Lalu kita cari atau pilih barangnya, yaitu flash disk ya. Kita klik saja simbol seperti ini, klik flash disk.
lalu kita masukkan kuantitasnya yaitu 8 dengan harga jumlahnya 100.000. Setelah itu kita klik lanjut. Kemudian kita klik proses dan klik pembayaran. Nah, kemudian banknya nanti kita isi kas di toko ya, dan nilai pembayarannya kita masukkan nilai yang ada di kotak pembayaran ini, atau bisa kalian lihat juga di faktur dibayar. Sama saja yaitu 800.000. Setelah itu kita masukkan tanggal bayarnya itu sama dengan tanggal faktur, yaitu pada tanggal 25 Januari 2024. Setelah itu baru kita klik simpan. Nah, kita coba lihat lagi di soal apakah ada. Oke, jadi tanggal 28 Januari sampai 30 Januari sudah dibahas juga di video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara mengentri dokumen transaksi atas pengeluaran kas yang bukan untuk membeli aset tetap dan juga bukan untuk membeli barang dagangan. Oke, dan perlu diketahui juga bahwa ketika kalian itu mengisi ataupun melakukan entry transaksi-transaksi ini ke dalam akurat, jangan sampai diloncat-loncat ataupun jangan sampai dilangkah-langkahin ya soalnya. Misalnya, aku mau isi transaksi yang pengeluaran kas aja lah dulu. Nah, jadi misalnya pada tanggal 3 Januari, terus kalian lakukan pada tanggal 4 Januari, kemudian pada tanggal 5 Januari kalian nggak lakuin, jadi kalian loncat ke tanggal 6 Januari. Nah, itu jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Mungkin kalian kalau misalnya lihat video di sini, memang kayak diloncat-loncat gitu. Kenapa diloncat-loncat gitu? Karena kami mau membuat video yang secara khusus membahas hal itu. Jadi, kami harap bahwa ketika kalian ini mencoba di rumah ataupun dimanapun, jangan sampai soalnya itu dilangkah-langkahin ya. Jangan sampai kayak kalian aku mau isi yang penerimaan pendapatan jasa aja lah dulu semuanya. Nah, jangan sampai gitu ya. Tapi dilakukan secara berurutan. Oke? Dan semangat terus ya, karena video selanjutnya kita akan bahas tentang transaksi jurnal penyesuaian. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan terima kasih.